Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan semangat dan ceria. Nah, anak-anak khususnya kelas 5, untuk mata pelajaran matematika yang mengajar ada 2 orang ya. Ustazah yang pertama adalah Ustazah Agustin, mengajar matematika khusus kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Kemudian ustadzah yang kedua adalah Ustadzah Vivin, beliau khusus mengajar kelas 5D. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan belajar mengenal pecahan ya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi mengenai arti pecahan, berikut ini Ustazah akan sajikan gambar ilustrasi ya, yaitu berupa gambar sebuah pizza. Nah, gambar pizza ini ternyata merupakan miliknya Dava. Dava mempunyai satu buah pizza. Kemudian Dava memotong pizzanya menjadi 2 bagian sama besar. Dava memakan satu dari 2 bagian pizza tersebut. Nah, ini ya anak-anak. Dan memberikan bagian yang lain kepada temannya, yaitu Kava. Nah, pizza yang sebelah kiri, potongan yang sebelah kiri ini dimakan oleh Dava sendiri, kemudian potongan pizza yang sebelah kanan atau potongan pizza yang kedua diberikan kepada temannya, yaitu Kava. Nah, pernyataan 1 dari 2 bagian disebut juga 1/2 atau setengah, sehingga dapat ditulis dengan 1/2. Dava memotong lagi kedua bagian potongan kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, dengan demikian, dari sebuah pizza diperoleh 4 bagian pizza yang sama besar. Ini anak-anak ya, jadi dipotong lagi oleh Dava. 1 bagian dari 4 bagian yang sama disebut 1/4, sehingga dapat ditulis dengan 1/4. Bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, dari ilustrasi di atas dapat diperoleh bilangan 1/2 dan 1/4 ya. Bilangan 1/2 dan bilangan 1/4 ini disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 ini disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 2 yang bawah ya anak-anak ini disebut sebagai penyebut. Begitu juga dengan pecahan 1/4, angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Nah, dari penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan dan bagian dari kesatuan. Bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa dipahami juga ya? Nah, baik, kita lanjut kembali. Nah, di kelas sebelumnya kalian sudah mengenal mengenai jenis-jenis pecahan. Masih ingatkah kalian apa saja ya jenis-jenis pecahan tersebut? Ada yang tahu mungkin? Baik, jenis pecahan yang pertama adalah pecahan biasa, yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/5. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan selain angka 1/5? 3/8, 4/7, 6/9, dan lain-lain. Baik, kita lanjut kembali anak-anak. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran.
pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contohnya adalah 5 2/3. 5 disebut dengan bilangan bulat, 2/3-nya disebut dengan pecahan ya anak-anak. Baik, untuk jenis yang ketiga adalah desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh 1,345 atau ini bisa juga dibaca dengan 1,345 ya. Masih banyak contoh yang lainnya lagi ya anak-anak. Baik, berikutnya untuk jenis pecahan yang keempat adalah pecahan persen ya. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100 sehingga persen itu dilambangkan dengan tanda persen ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Contohnya 5%. Nah, ini tandanya. Tanda persen itu seperti ini bentuknya. Kemudian jenis pecahan yang terakhir adalah pecahan senilai. Nah, untuk pecahan senilai ini akan Ustazah bahas pada pertemuan berikutnya ya anak-anak, perjumpaan berikutnya. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Misalkan ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa hubungi Ustazah secara japri ya. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.